saya dan saudara menerima kemuliaan demi kemuliaan. Saudara tidak bisa terima kemuliaan kalau masih berkubang dalam lumpur dosa. Amin Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Betania Ribbon Church, I grow, I go, I glorify. My church, my home, I grow, I grow, I glorify. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai meriah bagi Raja dan segala Raja. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkau yang telah bangkit dan telah naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bertata sebagai Raja di atas segala Raja. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada pada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu, penyertaan dan pelindungan-Mu yang sempurna atas kami. Bahkan setiap berkat-berkat-Mu yang telah kami nikmati, sungguh Engkau Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh berkumpul dengan semua umat-Mu yang sudah hadir dan yang mengikuti ibadahnya secara online ya Tuhan. Dan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Hanya Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari sambil bertepuk tangan kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Engkau yang diagungkan, Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan. Amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Amin. Untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Katakan tinggi, nama-Mu dipuji. Sorak hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, melebihi batas kekuatanku. Kau yang beriku kemuliaan, Kau yang berikanku kemuliaan. Amin. Semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak-sorai, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sebab di bawah kolong langit ini hanya nama-Mu Yesus Kristus Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, oh keagungan. Sorak-sorai meriah bagi Raja atas segala Raja, haleluya. Kita percaya Dialah Raja Allah yang Maha Besar dalam kehidupan kita, amin. Berikan tos kanan kirimu, katakan, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang, Dia pencipta dunia ini, Yesus Tuhan. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, yes. Mari datang menyembah Dia, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha. Dia pencipta dunia ini, amin. Dia pencipta dunia ini, Dia yang membentuk gunung-gunung, yes. Kehadirannya datang, nyanyi bersyukur para. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha. Katakan, Yesus Raja Maha Besar, haleluya. Yesus Raja Maha Besar, haleluya. Sorak-sorai meriah bagi Raja atas segala Raja, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja Maha Besar, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita naikkan ucapan syukur kita buat segala kebaikan Tuhan. Dia yang membentuk gunung-gunung, bahkan alam semesta melukiskan kasih Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, alam semesta melukiskan
surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Alam semesta melukiskan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar layak dipuji. Oh layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji disembah, Engkau Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau yang telah hadir dan melawat setiap kami Tuhan. Raja atas segala bangsa, namamu besar. Oh, haleluya. Rendah dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar namamu besar, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Mari sembah Dia, tinggikan, agungkan namanya. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Allah yang terbesar, Engkau yang termulia. Namamu Yesus Tuhan, haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Ditinggikan, diagungkan, kekal selama-lamanya, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur. Di saat-saat kita memperingati di mana hari kenaikan Tuhan Yesus telah terjadi 2000 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa Dia Allah yang berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan kita. Dia Allah yang besar dan dahsyat dan luar biasa. Hanya Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan, Raja atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kuasa-Mu itu nyata atas setiap umat-Mu yang percaya dan yang mengasihi-Mu Tuhan. Kasih yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami, kasih yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab hidup kami bukanlah kami lagi, namun Engkau yang hidup di dalam kami, yang mengubahkan kehidupan kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini hidupku bukan aku lagi, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku ku serahkan padamu. Terima kasih Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup bagimu, oh Yesus Tuhanku. Katakan kini hidupku, kini hidupku bukan aku lagi, oh, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Oh, setiap nafasku ku serahkan padamu. Amin Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup bagimu, oh Yesus Tuhanku. Kami mau mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Mengalami Engkau membuatku melihat, mengenal-Mu Tuhan, membuatku mengerti ku diselamatkan, ku dibaharui. Mari sambil bangkit berdiri kita naikkan pujian ini, katakan kini hidupku. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Namun kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami Tuhan. Namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Oh, setiap nafasku, setiap nafasku, ku serahkan padamu. Amin Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhanku. Ini hidup kami Tuhan. Kini hidupku bukan aku lagi, oh, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Yesus, setiap nafasku ku serahkan padamu. Menjadi persembahan bagimu Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhanku. Mari sambil angkat tanganmu, dengan imanmu, dengan hatimu katakan, kini hidupku bukan aku lagi. Amin. Namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku ku serahkan padamu. Amin. Menjadi persembahan bagimu, bagimu. Oh Yesus Tuhanku. Oh, kini hidupku bukan aku lagi, oh, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Oh, setiap nafasku ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan, menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Musik terus mengalun. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pribadi lepas pribadi, sebelum firman Tuhan disampaikan, biarlah setiap nafas saudara dan saya menjadi satu persembahan yang hidup buat Yesus kita. Pribadi lepas pribadi, mari kita berikan yang terbaik buat Yesus kita. Berikan persembahan yang terbaik buat Yesus kita. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan.
Ini hidup kami Tuhan, jadi persembahan yang hidup bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Irabasa darabaya darabaya sidere. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Kau Tuhan, Engkaulah Raja, Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sebelum firman-Mu ditaburkan, yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang susah sudah dihiburkan. Amin. Haleluya. Oleh kehadiran Amin. Kau hari ini. Amin. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kau perlengkapi kami Tuhan dengan taburan-taburan benih firman-Mu. Amin. Kebenaran itu boleh jatuh di tanah yang subur ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan hati-Mu. Biarlah semua yang keluar dari mulut hamba bukan dari pikiran dan hati hamba, tapi semata-mata pesan-pesan dari Engkau yang akan Kau berikan kepada jemaat BRC Malang maupun Nunukan maupun yang online yang mengikuti live streaming hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan setiap kehidupan kami. Kami akan membuka hati kami selebar-lebarnya. Otoritas hanya di dalam Engkau saja ya Bapa. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati firman Tuhan kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Waduh lemes-lemes ya. Saya hitung absennya sudah meningkat hampir 6.055 jiwa yang datang. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Wah, wes kayak pasar. Sing semak yang siapa yang kompak. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkat. Colek kanan kiri saudara, engkau orang hebat. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masih dalam suasana memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan juga kita akan sebentar juga memperingati hari turunnya Roh Kudus, yaitu 2000 tahun yang lalu. Ini adalah sebuah ibadah peringatan ya, tetapi Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Berarti Roh Kudus sampai sekarang ada apa enggak ada saudara? Ada. Kalau saudara butuh Roh Kudus tinggal undang. Bapa, Roh Kudus, mari masuk dalam hidupku. Itu aja, nanti saudara akan dipenuhi. Kemarin saya melihat sebuah tayangan yang cukup menggelitikkan saudara, ada ibadah namanya ibadah kepenuhan Roh Kudus saudara ya. Ya ada aja saudara ya. Kepenuhan Roh Kudus itu sebetulnya enggak ada ibadahnya. Saudara dan saya itu sudah bisa dipenuhkan Roh Kudus. Asal saudara buka hati, undang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi yang saudara dan saya bisa ngajak ngomong. Pak Susilo bisa ngajak ngomong sama Roh Kudus? Kalau enggak bisa, wah sekolah lagi ya Pak ya. Jadi bisa, karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus naik ke surga, dia ngomong, aku akan naik ke surga, tapi aku akan berikan roh penolong, yaitu Roh Kudus.
Sejak 2000 tahun yang lalu Roh Kudus ada. Tinggal saudara dan saya aja yang bisa berkomunikasi dan mau diajak berkomunikasi. Ya Bapak Ibu, saya akan lanjutkan ya. Kemarin Bu Ita sudah berkhotbah di peringatan hari kenaikan Tuhan. Hari ini juga saya akan menyampaikan sedikit pesan yang Allah berikan di hati saya untuk disampaikan kepada saudara, yaitu yang berhubungan dengan kenaikan. Ya, sebelum saya sampaikan, kita sepakat dulu. Dalam peradilan itu, ya, kalau ada istilahnya ada sengketa atau persoalan pidana dan sebagainya, seorang hakim akan memutuskan apakah dia benar dan salah, itu tergantung dari tuduhan dari si penuntut umum. Nah, penuntut umum itu pun juga akan menuduh menjadi terdakwa, benar-benar terdakwa karena punya dua alat bukti minimal, betul ya? Ya, saya enggak sekolah hukum tapi mudah-mudahan enggak salah ya, kalau salah saudara koreksi. Jadi ada dua alat bukti yang dipakai seorang penuntut umum atau jaksa untuk menjatuhkan hukuman berapa tahun dan sebagainya di peradilan. Ya, hari ini Bapak Ibu saya tergelitik juga untuk menyampaikan firman Tuhan bahwa sebenarnya setiap tahun sudah kita peringati yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Tapi ada aja, saudara, baik di media sosial ataupun di luar sana masih ada dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu cuma namanya manusia saja. Nah itu di luar biarin sudah, mau ngomong apa ya gak apa-apa. Yang penting Jemaat Tribun hari ini saudara perhatikan supaya nanti berikutnya kalau ada sebuah pertanyaan baik dari anaknya, baik dari cucu-cucunya, "Pak, Ma, Kong, Ma, benar tak katanya di luar tuh Yesus itu bukan Tuhan?" Saudara jangan kelabakan, saudara nggak usah bingung, ya memang benar-benar Tuhan. Nanti saudara bisa belajar sama-sama ya, saya juga belajar supaya nanti suatu saat ketika saya pun sudah usia lanjut masih bisa punya bekal untuk menenangkan anak cucu kita. Ya, judul firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul yaitu Jesus is truly God. Yesus benar-benar Tuhan. Colek kanan kiri saudara, jangan bimbang. Yesus benar-benar Tuhan. Ya, Yesus itu benar-benar Tuhan. Apa buktinya? Bukan, nanti saya akan jabarkan bukan hanya 2 alat bukti. Ada 30 alat bukti. Cukup saudara? Mau dikasihkan semua? Oh boleh, nanti pulang jam 3 saudara ya. Ya, enggak, sebagian saja. Ya, sebagian saja sebagai alat bukti bahwa Yesus kita itu adalah Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia. Saya akan enggak bahas sebagai manusianya, nanti pasti enggak cukup waktunya. Tapi ada bukti-bukti yang ada di dalam Alkitab kita menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama, PowerPoint yang pertama membuktikan Dia itu Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Ini bukti pertama. Ya, ketika Yohanes mencatat dan mempelajari ketika dia kumpul dengan Tuhan Yesus, dia akan akhirnya membuat sebuah catatan yang namanya Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini pada mulanya. Kalau saudara belajar di Alkitab kita Perjanjian Lama yang pertama kali Kejadian pasal 1 ayat 1 dan sebagainya terus sampai penciptaan itu pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Makanya Bapak Ibu, firman yang di HP saudara itu Allah loh. Jangan dikantongin di pantat dan sebagainya saudara. Ya itu kalau di luar saja Alkitabnya kalau gendong, gini loh, saking suci kan. Alkitab itu kan suci kan, isinya apa? Allah, perkataan Allah.
Makanya zaman sekarang, ya saya seringkali ditegur sama Bugem ya. Kalau pelayanan Bugem memang di mana-mana selalu bawa manual book ya, Alkitab ya, yang ada serekannya dibuka serek. Nah, kalau kita kan zamannya sudah zaman canggih, jadi semuanya ada di HP. Jadi Bapak Ibu ya, dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Lalu dilanjutkan ke ayat 14. Apa dikatakan di situ Bapak Ibu? Yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Bisa enggak firman menjadi manusia? Bisa. Ya, bisa. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman yang menjadi manusia itu namanya, kok gak ono sing kompak sing bener 6.000 wong cuma Yesus. Waduh, ya, firman yang menjadi manusia, jemaat bersih Malang menundukkan siapa itu? Yesus. Bukti pertama toh. Ya, ini bukti pertama. Firman, perkataan firman Allah. Allah yang menjadi daging, menjadi manusia namanya Yesus. Bukti pertama berarti Yesus berarti sama dengan Tuhan yang benar. Karena apa? Firman kebenaran. Kalau firman bukan kebenaran, ya itu namanya Yesus gak jadi Tuhan. Tapi ini adalah firman kebenaran. Pada mulanya adalah firman, dan firman Tuhan menjadi Allah. Dan Allah menjadi daging, menjadi manusia, namanya Yesus. Sudah paham? Nanti kalau ditanya apa cucunya, anaknya, jangan libet-libet. Ya, Yesus itu siapa? Firman yang menjadi manusia. Kok bisa firman jadi manusia, apa carane? Ya Tuhan kok. Carane gak bisa dinalar. Kalau Tuhan bisa dinalar, kalau Allah yang saudara disembah bisa dinalar, itu bukan Tuhan. Pak Jerry, ya dinalar bisa. Pak Dodi, itu bintang kita Pak Susilo, itu bisa dinalar. Haleluya, ya toh? Tapi kalau Allah yang gak bisa nalar, yang saudara dan saya sembah itu Allah yang betul. Ada debat-debat, oh gak masuk akal. Orang Kristen gak masuk akal. Yesus kok dianggap Tuhan? Ya itu sih gak masuk akal, benar saudara. Sing masuk akal itu bukan Allah. Betul? Setuju? Ya apa enggak? Ya. Yang berikutnya, itu bukti pertama ya. Terus yang bukti berikutnya, Kolose pasal 1 ini hari ini banyak ayat-ayat ya, supaya saudara dan saya dikenyangkan dan saudara bisa tahu ya nanti dasar-dasarnya apa. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Coba saudara hari ini bisa lihat Allah enggak? Bisa lihat Allah enggak? Kok enggak bisa, wong anak Tuhan kok enggak bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Lihat Yesus. Siapa jemaat BRC Malang yang enggak bisa lihat Yesus? Angkat tangan. Semuanya bisa lihat Yesus. Tapi di luar enggak bisa saudara. Karena ada iman. Ya, Bapak Ibu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, sebab di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi bukti yang kedua bahwa Yesus kita Tuhan karena Yesus sanggup mencipta. Iblis bisa menciptakan enggak? Enggak bisa. Omong kosong. Kalau, hei Pak, Bu, di sana loh. So kamu bisa sugih. Bisa ngekei duit sak gebok saudara. Aku kepengen tahu sih yang bisa ngasih turun menciptakan uang sak gebok itu ya Pak Jerry ya. Nanti aku tak percaya.
Gak ada. Iblis itu hanya apa? Menipu dan mencuri. Gak mungkin iblis itu mencipta. Nah saudara harus bangga punya Yesus. Yang menciptakan, dikatakan ya dia menciptakan. Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya itu nanti rentetannya dawa saudara. Saudara tambah punyang nanti ya. Nanti kapan-kapan ya. Berarti ada Allah Bapa, ada Allah Anak, Allah Roh Kudus. Semua jadi satu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sudah ada sebelum dunia jadi. Berarti yang sebelum ada dunia jadi apa yang ada? Hanya Allah. Hanya ada Allah saudara ya. Saya suka lihat yaitu apa film-film Korea. Yaitu dewa-dewa. Saya pikir gini, kira-kira dewa-dewa itu ya, ini film loh ya, bukan kepercayaan yang, mohon maaf ya. Jadi ini film yang saya lihat, waduh dewa A, B, C itu, saya pikir sejajar dengan Allah. Ternyata enggak saudara, enggak, sehebat dewa apapun, pasti di bawahnya Allah. Dan Allah di atas Allah, enggak ada. Kalau dia bilang, oh di atas ada Allah lagi. Wah itu pelajaran apa? Sesat saudara. Sudah mentok. Berarti yang di bawahnya Allah apa? Yaitu tadi sudah. Penguasa-penguasa yang ada di udara. Itu di bawahnya Allah. Jadi Yesus kita adalah Yesus yang tingkatannya paling apa? Tinggi. Wes gak ono meneh saudara. Ya Pak Silo ya. Wes gak ada lagi. Kalau langit di atas langit ada. Tapi kalau Allah di atas Allah enggak ada. Kalau Allah-Allahan banyak saudara. Ya, itu bukti yang berikutnya. Yesus kita adalah Tuhan yang benar. Kenapa? Dia bisa menciptakan. Dia juga bisa membangkitkan orang mati. Oh enggak, saudara? Kalau bukan Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Hanya Yesus. Kalau Petrus membangkitkan orang mati karena dia berdoa kepada Tuhan yang membangkitkan Tuhan loh. Dan tidak ada orang yang bisa bangkit dari antara orang mati sendiri, bukan dibangkitkannya. Kecuali Yesus. Yesus itu enggak dibangkitkan tapi dia bangkit sendiri. Karena dia sudah mengalahkan maut. Karena dia unsurnya Tuhan ya dia bangkit sendiri. Itu bukti-bukti saudara ya. Jadi hari ini saudara enggak usah bimbang lagi, saudara bersyukur bahwa saudara menjadi anak-anak Tuhan yang diberi kasih karunia, menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Yang hadir di sini 6.000, saya mau tanya, apakah Anda saudara ini percaya enggak kalau mati sudah langsung masuk surga? Angkat tangan. Ono sih enggak angkat tangan saudara. 6.000, saya tak hitungin dulu. Dulu ngono sampai 3.000. Saudara percaya enggak kalau saudara nanti sudah meninggalkan dunia ini masuk surga? Percaya. Jatahnya saudara surga. Asal saudara sampai akhir di garis finish. Seperti Rasul Paulus dikatakan, aku sudah memenangkan perlombaan sampai ke garis finish. Nah untuk menuju ke garis finish ini, saudara ibarat perlomba, pertandingan. Sudah terus lari. Ada persoalan, tetap terus lari ke depan. Ada masalah, tetap terus berharap kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Jangan noleh. Jangan lihat kanan kiri ya Bapak Ibu. Ya kadang-kala berat Pak Pur, iya berat. Si ngomong dewe itu loh. Ngerasakno saudara. Oh seolah-olah Tuhan itu tidur. Seolah-olah Tuhan itu tutup mata. Seolah-olah Tuhan itu tutup telinga. Saya alami. Saya kalau sudah bingung, pusing, gak ngomong Bu Ita. Meneng deh saudara. Ya. Apa? Percuma nanti saya ngomong Bu Ita tambah Bu Ita pusing tambah 2 kali orang pusing saudara. Saya merenung kepada Tuhan. Tuhan kok begini ya Tuhan. Tapi itu akhirnya kalau saudara teruskan itu jadi bumerang buat saudara dan saya. Akhirnya apa? Saudara mikir elek terus.
Oh Tuhan kok menang, oh Tuhan budek be, oh Tuhan gak ngerti ya, kan gitu dia. Ya. Itu gak boleh saudara harus tengking dalam nama Yesus. Itu adalah roh-roh yang membuat saudara hatinya ciut. Tawar hati, khawatir, saudara tengking dalam nama Yesus. Aku punya Yesus yang sanggup menolong aku. Aku punya Yesus yang sanggup menyembuhkan aku. Begitu saudara. Memang kenyataannya belum ada, tetap saudara berdoa. Saya enggak pernah lihat orang yang sampai garis akhir tetap berharap kepada Tuhan, enggak pernah. Istilahnya enggak ditolong, enggak ada. Pasti ditolong. Pasti saudara. Baik keuangan, baik kesehatan, baik rumah tangga, baik segala macam pasti ditolong. Cuma saudara harus tetap setia. Tetap berharap, tetap beriman kepada Tuhan. Ya, itulah saudara. Karena makanya saudara itu anak-anak pilihan. Anak-anak larang loh saudara. Saudara itu hargai mahal. Betul ya? Bukan anak-anak yang gampangan saudara. Ya. Yang berikutnya. Bukti Yesus itu Tuhan karena dia disembah. Ya, dikatakan diakui sebagai Tuhan dan sebagainya. Yang berikutnya Ibrani pasal 1 ayat 8. Dikatakan di situ dia adalah putra Bapa, ya. Tetapi tentang anak ia berfirman, tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi dikatakan di sini, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi tahta Yesus itu ada di surga. Mengapa Yesus pada 40 hari setelah dia bangkit, dia naik ke surga karena dia balik ke omai. Betul? Rumah Yesus ada di surga. Dia datang ke dunia rela mati untuk siapa sih? Untuk saya dan saudara. Ya, supaya apa? Dibawa kembali ke surga. Ada jalan yang menuju ke surga. Jangan saudara percaya kalau orang ngomong, oh aku misalnya tahu jalan ke surga. Yang tahu jalan ke surga hanya Yesus. Yang membuat saudara dan saya selamat hanya Yesus. Sebab dia yang turun dari surga, turun ke dunia dan dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara. Yohanes dikatakan banyak tempat di rumah Bapakku. Maka aku dari surga, dari bumi ini datang kembali ke surga untuk menyediakan tempat saudara dan saya. Saya waktu ditinggal anak saya yang kedua, saya buta kan cukup sedih juga, hampir 3 bulan saudara. Ada kata-kata perkataan ini filosofi tapi bukan itu maksud saya. Cuma ini menghiburkan saya sama Bu Ita. Wes lah Bu Ita, Pak Pur gak popo, anakmu meninggal itu buat jalan dulu. Ya, bukan anak saya yang buat jalan saudara. Tapi itu untuk menghibur, itu orang awam menghibur begitu loh. Gak popo relakno Pak Pur Bu Ita, anakmu sing cilik meninggal sudah memberikan jalan. Tetapi saya percaya ya sama Bu Ita, yang memberi jalan hanya Yesus. Itu betul untuk menghibur aja. Tapi satu-satunya jalan, satu-satunya yang harus dilewati yaitu Yesus. Supaya saudara dan saya bisa selamat. Yohanes pasal 13 ayat 13. Cepat ya saudara ya, supaya nanti kalau saudara kepengen belajar lagi, buka di YouTube. Nanti layarnya saudara dibesarkan, nanti akan muncul semua ayat-ayat nanti ya. Nanti saudara baca di rumah, renungkan, pelajari supaya saudara semakin hari semakin mancep berakar supaya saudara bisa sampai garis akhir saudara hidup sempurna ya. Saudara, Yohanes 13 ayat 13 dikatakan sebab kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu ini tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kaki. Ya ini perkataan Yohanes ya. Dikatakan bahwa kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, diakui oleh Yesus. Berarti Yesus juga mengaku bahwa dirinya itu Tuhan. Kalau sebut aku guru boleh. Kau sebut aku sebagai nabi, silakan. Tapi yang terakhir dikatakan, kau sebut aku Tuhan juga. Betul ya. Ya, ini adalah bukti yang berikutnya.
Markus 2 ayat 5 sampai 7. Ya, Markus 2 ayat 5 sampai 7. Kalau Tuhan itu berhak memberi pengampunan. Betul apa betul? Selain Tuhan bisa enggak ngampuni dosa saudara? Malaikat bisa enggak mengampuni dosa saudara? Enggak bisa. Jadi sekarang sudah tepat saudara ini menyembah, duduk di bawah kaki Yesus. Ya, berharap, beriman kepada Yesus bahwa Yesus itu Tuhan, betul saudara. Ya, dikatakan di sini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi ada beberapa ahli Taurat yang duduk di sana, dan mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah saja? Ini orang pinter tapi keblinger. Ahli Taurat itu orang pinter. S5 saudara. Tahu S5? S puter gitu saudara. Yang biasa di depan dipanggil Bu Ita itu S5. Saking pinternya diputer-puter ya. S dong itu loh. Jadi keblinger. Wes ahli Taurat, wes ngerti Taurat. Tapi nggak ngerti bahwa Yesus itu Tuhan. Bandingnya dengan Pak Susilo. Wah, ya toh, langsung digini langsung percaya. Yesus Tuhan Pak Susilo. Amin. Sing niat yes gitu loh Pak. Ya. Kayak kemarin kalau waktu fellowship bisa gini-gini. Kepenuhan Roh Kudus, saudara. Suaranya langsung munyer-munyer gitu. Gelinding-gelinding ngalor ngidul gitu saudara ya. Ya, kita bersyukur hari ini saudara. Ya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang bisa mengampuni saudara dan saya. Orang Taurat, ahli Taurat malah mencemooh. Siapa itu Yesus tuh? Itu namanya menghujat. Kayak zaman sekarang kan titik-titik menghujat, titik dan sebagainya ya. Itu zamannya Taurat sudah ada saudara. Makanya kalau hari ini kata-kata menghujat, saudara nggak usah apa istilahnya bingung lagi. Sejak dulu orang Taurat itu ya begitu. Nuduh Yesus itu menghujat. Padahal dia nggak ngerti kalau Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengampuni saudara dan saya. Ya, yang berikutnya. Wahyu 22 ayat 13. Dia adalah yang Alfa dan Omega. Akulah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Sudah saya terangkan tadi toh. Sebelum dunia ini ada, awalnya Yesus sudah ada. Dan akhir, yang pertama dan yang terakhir. Setelah Yesus, gak ada meneh. Penyelamat itu gak ada meneh saudara. Jadi kalau saudara berita dengar, oh ada penyelamat yang berikutnya. Wes, ojo digubris saudara. Wes gak ada, sudah berakhir. Yesus sudah naik ke surga. Kecuali nanti turun lagi jemput saudara dan saya. Nah itu saudara ya, saya kemarin ada YouTube. Nah kalau saudara makanya kalau ada YouTube ambil yang positif. Kenapa Yesus turun ke surga nanti menjemput saudara? Ada yang komen. Ya ada kemarin ada komen gini. Ya ini di luar khotbah ya. Saya baru tahu kemana. Ini bagus. Orang Kristen kalau mati boleh nggak dibakar? Saya kemana sempat nggak ngerti saudara, memang nggak ngerti. Saya pikir nggak boleh saudara. Nah dalam khotbahnya itu saya dengar, oh masuk logika juga. Dia kan boleh, ya boleh dibakar. Beliau mengatakan bahwa apakah nanti kalau Yesus datang nggak bisa dan mampu membangkitkan orang? Kan selama ini pemahaman saya dari tanah kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah. Padahal kita, saudara saya dibuat bukan dari mana? Bukan dari tanah loh saudara. Beleduk, debu, tanah. Terus saya hubungkan, oh berarti nah orang dibakar pun jadi abu kan? Apakah nanti Yesus datang nanti nggak bisa membangkitkan? Bisa. Cuma kan biasanya gini loh. Kalau dikubur dibakar kan nggak tego. Betul? Kan nggak tega, kok api datang. Tapi kalau si njaluk dewe, si mati. Kan anaknya
Gak dituruti ya kan malah diselentik meneh terus dicuwil, diparani. Betul? Ya sudah, gak apa-apa. Nggak usah diperdebatkan, baru saya ngeh. Oh, ya gak apa-apa sudah. Sing mati sing njaluk ngono kok. Ya itu di luar ya. Jadi dikatakan berikutnya. Matius 14 ayat 33. Menerima penyembahan. Memang ada oknum lain yang menerima penyembahan, yaitu Tuhan dan Setan. Kenal Setan? Setan. Coba dilihat toleh kanan kiri saudara. Tolehin kanan kiri saudara itu. Oh bukan Setan ya. Tuh Tuhan. Colek kanan biar enggak tegang. Kamu anak Tuhan gitu. Bukan anak Setan. Ya. Dikatakan dan orang-orang yang ada di dalam perahu itu sujud menyembah kepadanya. Katanya sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Diterima sama Yesus. Pak Jerry menyembah diterima. Cik Erna Bugiok diterima. Sebenarnya Cik Erna tuh kok lali aku. Mari teko Hongkong 5 tahun nih. Bu siapa? Bu Eva, anak-anaknya Bu Eva. Dari Hongkong suwi moro-moro. Ya, puji Tuhan menongol lagi saudara ya. Enggak lupa dengan BRC. Tapi aja susuin di Hongkong loh Bu ya. Engkau hilang kok saudara ya. Ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya Bapak Ibu? Ragu lagi enggak saudara? Enggak. Yesaya, ini yang terakhir sudah buktikan Yesus Tuhan ya. Yesaya pasal 5 Yesaya 9 ayat 5. Sebetulnya masih banyak loh saudaranya, tapi enggak apa-apa ini aja. Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, ini bukti nubuatnya itu sudah 4.000 tahun yang lalu. Yesaya menubuatkan bahwa Yesus itu akan lahir ke dunia sebagai penasihat ajaib. Nah kalau penasihat ajaib itu pasti Tuhan. Kalau penasihat di dunia itu enggak ajaib saudara. Saya punya penasihat Bu Ita, tapi enggak ajaib saudara. Betul? Loh, iyalah. Loh. Nah ajaib kan miliknya Tuhan. Jangan, sekarang tak tanya, Bu Neti penasihat ajaib enggak Pak Jerry? Lah iya, oh dosa. Ya penasihat ajaib satu-satunya cuma Tuhan Yesus. Ya, benar enggak disambel Bu Ita nyambel Dewi aku enggak saudara. Ya Pak Silo ya. Nah, ya, jadi gitu Bapak Ibu ya penasihat ajaib. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini sudah dinubuatkan Yesaya 4.000 tahun sebelum Yesus lahir. Ciamik enggak? Ciamik. Pak Keyboard siapa namanya? Ngomong Ciamik kok gak ngerti. Apik Pak. Jos. Markotop saudara. Karena sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Ya. Tapi banyak nubuat ya. Kemarin juga saya ada kirimi khotbah juga. Hati-hati saudara ya. Orang yang di atas mimbar yang seringkali nubuat akan dipercaya jemaat ya. Jadi kalau ada orang datang, oh ini loh pester nubuat, datang duduk saudara. Ternyata itu gak benar juga saudara. Bukan berarti salah. Tapi saudara kalau hanya datang karena si itu yang suka nubuat, ya aku iso ae nubuat. Pak Jerry, meneh motormu dadi 10. Ya, betul enggak? Kurang piro Pak? Kurang 4. Gak apa-apa, wis pokoknya sepenting 10 dimundur-mundur Pak Purnomo. Tahun depan sudah 10 saudara. Cuma 1 mobil, kasihkan adikku yang 1. Kalau kemana-mana ya. Jangan digonceng sepeda motoran. Duwe motor 10, gonceng tok. Aduh, itu namanya nggak bisa menikmati. Ya, 1 khusus buat adikku ya. Berikut adalah bukti bahwa Yesus datang dari surga ke dunia dan dia kembali ke surga.
yaitu yang diperingati sebagai kenaikan Tuhan Yesus. Kalau di lain dikenakan Isa Al-Masih. Sekarang sudah enggak pakai Isa Al-Masih ya. Puji Tuhan buat bangsa Indonesia ya, sudah mengakui hari kenaikan Tuhan Yesus. Coba kanan kiri. Jangan Isa Al-Masih. Tuhan Yesus. Sudah dicanangkan kenaikan Tuhan Yesus kok ya. Markus 16 ayat 19. Demikianlah Tuhan Yesus sesudah berbicara kepada mereka, diangkatnya ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Siapa yang duduk di sebelah kanan Allah? Tuhan Yesus. Berikutnya siapa yang duduk di sebelah kanan Yesus? Saya dan saudara. Yakin enggak? Siapa yang duduk di kanan Yesus nanti? Angkat tangan. Jika percaya menegi. Wah, ini coba caranya ngomong ya. Ya, itu Pak, Bu, Vika gak angkat tangan nih. Iji lagu-lagu ya. Ya. Kok gak jadi loh ya. Nah, angkat tangan, apa sih tak nubuatno jadi. Tahun depan hamil. Ya, haleluya. Ya toh, tak nubuatkan tahun depan hamil. Ini lagi merinding aku lagi ya. Nah, nanti tahun depan hamil. Nanti kalau melahirkan panggil Bu Ita ya. Kalau belum jadi tanya Pak Jerry. Pak Jerry sudah melinding itu bojone ya saudara ya. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar sampai dekat Betania dan sambil mengangkat tangannya ia memberkati mereka. Dan ketika ia memberkati mereka, berpisahlah ia dari mereka dan diangkat ke surga. Ini terjemahan ini kemarin saya koreksi, saya lihat di terjemahan yang lain itu bukan diangkat, terangkat ke surga. Yesus siapa sih ngangkat? Kaono budal dewe. Kalau yang diangkat ada, namanya apa? Yang diangkat hidup-hidup itu siapa? Ayo. Henok, Elia, itu diangkat, dijemput Elia oleh kereta dari api, berkuda dari api. Henok juga dijemput Tuhan, tapi Henok kisahnya enggak ada yang melihat, tapi kalau Elia ada yang melihat nama Elisa. Ada buktinya, tapi Henok enggak ada buktinya, tapi dikatakan firman Allah karena dia hidup saleh. Saking saleh makanya enggak melalui kematian dia diangkat hidup-hidup. Hari ini jemaat BSI Malang maupun Undukan juga jemaat pilihan akan diangkat Tuhan. Siapa yang bisa ngumpul dewe? Kano kudu bareng sama Yesus. Ya. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku berkata kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ itu ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi hari ini Yesus 2000 tahun yang lalu sudah naik ke surga, untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ya, jadi hari ini saudara enggak usah bimbang lagi. Yesus sudah naik, pasti kita ada tempat di surga. Namanya Cierna sudah dicatat, asal Cierna tetap jadi jemaatnya BRC. Gitu ya. Nanti kalau enggak jadi jemaatnya BRC, golek angel aku. Merono menene. Ya, betul? Janji? Yes gitu. Tak citet saudara ya. Guyon Cierna, tapi yo paling kena saudara ya. Nah, kenapa sih Yesus naik kok pas 40 hari? Ini seringkali jadi filosofi yang ada di Indonesia. Saya kecil-kecilnya tuh, ya mau didendeni mamaku, atau mamaku tuh punya cita dari mana. Kalau manggil aku, nama saya kan Ji Cao An. An, hati-hati ya besok, ana wong sing mati,
40 dino iku deloken. Kok ana sing muni klotek berarti iku teko. Ya, mamaku mati saudara ya. Di dapur muni klotek saudara. Waduh, ini namanya zaman Nuh. Ini angka 40. Yang berikutnya, yang kedua, Musa berpuasa 40 hari. Musa 2 kali berpuasa 40 hari. Naik ke Gunung Moria. Saudara ingat waktu Musa berpuasa 40 hari, dia turun, ternyata bangsanya buat apa? Patung. Namanya zaman Nuh. Ini angka 40. Yang berikutnya, yang kedua, Musa berpuasa 40 hari. Musa 2 kali berpuasa 40 hari. Naik ke Gunung Moria. Saudara ingat waktu Musa berpuasa 40 hari, dia turun, ternyata bangsanya buat apa? Patung. Apa yang berani lawan aku, orang Filistin? Dia gede. Kemarin pernah berapa tahun yang lalu ya, Aileen khotbah, ini khotbahkan. Dia apa? Mengintimidasi bangsa Israel selama 40 hari. Hei Pak Susilo, merini anak mani mbak aku. Loh, gitu loh. Contoh, kualat ya Pak ya. Enggak, jadi Goliat begitu. Bangsa Israel diintimidasi selama 40 hari. Untung ada yang datang. Persis Pak Susilo. Ya, sak dengkule tok saudara ya sama Goliat. Pak Susilo sak dengkule Pak Goliat ya. Datang namanya Daud, bukan Silo ya. Daud datang untuk menjadi pahlawannya. Ini selama 40 hari, tiap hari mengintimidasi bangsa Israel. Demikian juga 40 hari BRC diintimidasi jemaat apa kemarin? BRC jemaat apa? Sakit hati. Barisan sakit hati. Bu Ita kemarin menerangkan bagus. Namanya barisan lebih dari 1 saudara. Bro, sakit hati. Ya, setuju Bu Vika? Loh kok mantu? Loh, oh kata KPK itu saudara. Ngenyek BRC gitu berarti. Makanya, gak nyimak saudara ya. Gak apa, langsung mantu tok ya saudara ya. PK dipotong 50% Bu Ita. Ya, BRC di fitnah barisan sakit hati. Babano itu Goliat. Betul? BRC jadi Daud. Mau 40 dino, mau 40 tahun sakarmu, sak ndowe. Yang penting BRC anak pilihan Tuhan Yesus. Berikutnya, yang ketujuh. Niniwe. Ya. Yunus ya, memberi kesempatan untuk menyampaikan kesempatan pengampunan selama 40 hari. Ayo bertobat. Akhirnya berhasil enggak? Berhasil. Tapi jangan seperti Yunus. Nah disuruh ngalor, ambek bugem kudu ngalor. Pak Jerry, nah disuruh ngidul, ngidul. Pak Silo, nah disuruh ngetan, ngulon dewe Pak Silo. Aduh, kadang di BRC lho, disuruh di BRC. Iji ono yang ngalor, ngetan, ngidul. Aduh ada. Wis lah di BRC teplek ngono lho. Penak-penak. Bu Ita duwe pohon dikasih pohon. Bu Ita punya roti mari dikasih mari, gitu loh Pak. Tapi gak apa-apa lah, kemarin diizinkan Bu Ita wes. Tapi nak awas loh ya, nak kakean di jopo masuk angin. Harus masuk di dalam. Ya, kota Niniwe juga 40 hari diberi kesempatan. Allah untuk bertobat. Untung bertobat gak dihukum. Yang ke-8, Yesus juga berpuasa 40 hari. Betul? Yesus berpuasa 40 hari. Dia dicobai di padang gurun. Ada pencobaannya ada 3. Betul? Apa? Siapa ada yang bisa tahu? Batu jadi roti. Yang kedua apa? Ya, loncat. Siapa yang mau loncat? Tuhan Yesus gak mau loncat toh Pak. Ya disuruh loncat betul. Mau gak loncat? Pak jadi tak kayak omah 10. Gede-gede, suruh loncat. Nah loncati Bu Neti mau saudara ya. Yang berikutnya saudara ya, Yesus juga berpuasa 40 hari. Berikutnya,
Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya selama 40 hari yang sudah tadi tak singgung. Jadi Yesus masih tetap menemui murid-muridnya. Masih berjalan di Emmaus dan sebagainya sama murid-muridnya. Ketemu Thomas. Tapi kalau misalkan Yesus gak keluyuran ya Pak Jari ya. Yesus gak keluyuran selama 40 hari. Kira-kira Thomas itu gak mlebu surga, saudara. Untung Yesus keluyuran. Ya, karena dia mau buktikan dirinya. Kalau Pak Angga, ya waktu itu ya, Yesus gak gak munyel-munyel. Wah, gak ketut itu saudara ya. Ya itu bukti dari 40, masih banyak lagi. Nanti saudara baca ya di rumah. Ya itu aja, saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa Yesus kita adalah benar-benar Tuhan. Sudah tidak ada kata lain, saudara khawatir, saudara cemas, saudara enggak percaya lagi. Percaya terus Bapak Ibu, sebab ada buktinya. Dan buktinya ini sudah dicatat di dalam Alkitab. Wes gak isa, itu harga mati saudara. Apa yang dicatat di Alkitab tidak akan pernah berubah. Dikurangi, ditambahi gak oleh saudara. Betul? Ya, bahwa apa yang dicatat di firman Tuhan itu adalah semuanya benar. Ya, kita bersyukur punya Yesus yang dahsyat, punya Yesus yang luar biasa. Terserah BL mau nyanyi apa, kita masuk dalam perjamuan kudus. Undang jemaat untuk berdiri. Adakah di antara saudara yang belum terima roti dan anggur, saudara boleh angkat tangan. Nanti para pelayan Tuhan akan mengambil saudara. Baik yang di depan ya saudara. Di depan juga ikut perjamuan kudus. Boleh karya terbesar boleh ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini peringatan atas aku. Bukankah roti di tangan saudara adalah tubuh Yesus dalam nama Yesus? Perlahan air anggur di atas kepala saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimadakan oleh darahku. Perbuatan ini peringatan atas aku. Bukankah air anggur di tangan saudara adalah darah Yesus dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi.
miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih ya Bapak buat ibadah Sunday service pada hari ini. Kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu, tidak dibatasi oleh jarak. Kami percaya Tuhan, siapapun yang menyaksikan ibadah BRC Malang pada hari ini, dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan berikan kesehatan sempurna. Amen. Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Amen. Damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus buat para kekasih-kekasih kami jemaat BRC Malang yang sudah mengikuti onset di tempat ini. Ketika pulang Tuhan akan memberikan pemulihan yang sempurna. Diberkati semua yang dikerjakan tangannya. Secara khusus hamba berdoa untuk BRC Nunukan Kalimantan. Mereka sedang membangun rumah Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, supaya kuasa Tuhan, mujizat-mujizatnya tetap dinyatakan. Dan jemaat yang bertumbuh dari asal mula 65 KTP yang disetorkan, sampai hari ini sudah berkembang, beranak pinak. Dan kami yakin Tuhan, rumah Tuhan BRC Nunukan Kalimantan akan segera berdiri dengan megah di tengah kota. Hamba-Mu juga berdoa untuk para kekasih-kekasih kami yang bukan secara kebetulan menyaksikan tayangan ini melalui media sosial YouTube. Kami percaya Tuhan, ketika mereka memilih channel kami, ada maksud dan tujuan Tuhan untuk mereka ikut mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan disegarkan tubuh jiwa rohnya. Hamba berdoa untuk perekonomian Indonesia, negara tercinta Indonesia tahun 2026. Kami tidak mau terpecah fokus kami. Banyak hamba Tuhan yang menubuatkan 2027-2030 masa yang penuh suram. Tapi kami percaya, kami menyembah Tuhan, Sang Pembuat mujizat. Amen. Yang tidak ada dijadikan ada. Kami yakin kelaparan di dalam nama Yesus kami tengking, kami tolak dari negara Indonesia tercinta. Kami percaya Tuhan akan memulihkan Indonesia menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi. Tongkat ditanam jadi makanan, yaitu singkong. Kami percaya kami akan menikmati semua kebaikan Tuhan karena kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih ya Bapak, memberkati Pastor Dr. Insinyur Purnomo buat taburan firman hari ini. Apa yang dikerjakan tangannya, kemanapun beliau pergi, Tuhan tolong dan lindungi, memberkati. Keluarga, anak cucunya Tuhan sertai, Tuhan pelihara dengan sangat sempurna. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir bersama dengan BRC Golf Malang. Kita akan dengarkan pengumuman. Silakan multimedia. Shalom, jemaat yang terkasih. Gereja BRC Malang dengan sukacita memberitahukan bahwa gereja kami membuka pelayanan untuk baptisan air bagi jemaat yang rindu meneguhkan imannya di hadapan Tuhan. Pemberkatan nikah bagi pasangan yang ingin memulai kehidupan rumah tangga dalam perkenanan Tuhan. Doa penyerahan anak sebagai ungkapan syukur dan komitmen menyerahkan anak kepada Tuhan. Perminyakan tempat usaha baru untuk mendoakan dan memberkati usaha baru Anda agar diberkati dan menjadi berkat.
Bagi jemaat yang ingin dilayani, silakan menghubungi sekretariat gereja atau menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Mari kita terus bertumbuh bersama dalam iman dan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pengumumannya, saya ada tambahan sedikit, mungkin 3 menit atau 5 menit. Ya, BRC tetap memakai rule-rule atau SOP dari Sinode yang merupakan payung hukum daripada gereja BRC Malang dan Nunukan. Mungkin Bapak Ibu mendengar simpang siur bahwa Bapak Ibu Gembala BRC melarang pemusik, melarang jemaat untuk kesono kemari, begitu ya. Kami tidak pernah mengeluarkan statement melarang. Ya, Bapak Ibu Saudara, 3 minggu ini muncul lagi berita seperti itu, tapi saya bersyukur, saya cuma mikir, oh ini mau digerojok Tuhan berkat begitu ya. Jadi saya mohon doanya Bapak Ibu, nanti kalau saya digerojok berkat lagi, Bapak Ibu pasti kecipratan seperti yang beberapa minggu yang lalu ya. Sembakonya keluar lagi. Saya sepakat sama Pak Pur untuk tidak menghiraukan, namun melalui tayangan YouTube ini saya memberikan sekilas bahwa jemaat itu milik Tuhan, jemaat bukan milik Pak Purnomo dan Bu Ita. Jadi kalau ada jemaat yang mungkin kurang, makan rumputnya kurang, monggo dipersilahkan kemanapun. Yang penting Bapak Ibu Saudara menyembah Jesus by Center. Jadi senternya adalah Yesus, bukan yang lain, begitu ya. Karena ada pengajaran-pengajaran yang keliru, doktrin-doktrin yang keliru. Kalau enggak perpuluhan ke pendeta ini, bisnismu jadi sepi. Jadi kamu harus perpuluhan ke pendeta ini supaya bisnismu serame. Begitu ada juga, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kami perpuluhan dan kolekte kami tidak pernah mengharuskan, tidak pernah menarik. Itu adalah bukti kalau jemaat mencintai Tuhan, enggak usah disuruh. Pasti Bapak Ibu pasti rela sendiri memberikan ya. Jadi sampai saat ini BRC berdiri 5 tahun tidak pernah ada statement menyuruh atau memaksa memberi perpuluhan atau kolekte. Kolekte 2 tahun atau 3 tahun dari zaman Dilangsep tidak dijalankan. Tapi bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk ingin membantu listrik daripada gereja, dipersilahkan untuk bisa memberikan dengan hati penuh sukacita. Jangan dengan hati terpaksa. Yang kedua, muncul berita-berita juga bahwa intinya seperti ada perintah larangan begitu ya. Saya jelaskan juga melalui hari ini, divisi saya, di bawah saya, divisi saya pernah juga melayani kota, berdoa keliling dan itu mendoakan gereja-gereja lain, mendoakan sekitar Malang, keamanan kota Malang. Mohon maaf, bahkan sewa mobilnya itu dicaskan ke saya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sewa mobilnya betul ya Bu Sofi, dicaskan ke saya. Nah waktu saya ditagih, saya juga melongo. Loh pamitnya doa untuk seluruh kota Malang, kok sekarang saya dicas biaya angkutan mobil. Ya sudah tetap saya bayar Bapak Ibu Saudara. Itu sebagai bukti bahwa saya juga mencintai, saya peduli dengan kota Malang. Ya karena saya bersaksi sekarang otomatis hadiah saya yang di surga hilang karena Bapak Ibu Saudara jadi tahu begitu ya. Tapi kalau saya tidak menjelaskan nanti beritanya simpang siur. Jadi tetap saya bayar. Itu adalah bukti bahwa saya mau berkolaborasi dengan semua instansi gereja yang terkait. Gitu loh. Saya enggak hitung-hitungan. Ya secara logika saya mikir, lah kan doanya untuk semua kota Malang, untuk gereja-gereja lain. Loh kok aku yang bayar sewa mobilnya gitu ya. Tapi saya pikir-pikir ya udah enggak apa-apa. Tapi karena ini berita ini terblow up kembali 3 minggu ini, makanya saya dengan berat hati saya mikir ya Tuhan saya izin, saya tak menjelaskan 2 menit 3 menit. Tapi ya saya yakin batu bata saya yang di surga dirobohkan lagi sama Tuhan. Karena saya memberi, saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Otomatis bangunan rumah saya yang misalnya pilarnya sudah jadi 3. Ya sama Tuhan dirontrokin lagi karena oh Bu Ita habis memberi sekarang diumumkan. Ya wes pilarnya gak jadi lagi itu ya saudara ya. Seumpama dibikinkan sketsa itu seperti itu.
Ya, itu yang sedang terjadi Bapak Ibu. Saya mohon berita apapun yang Bapak Ibu Saudara dengar, mohon cross check ke saya atau ke Pak Pur atau ke Pak Jerry sebagai humas. Humas itu adalah hubungan masyarakat antara gereja BRC dan semua di mana tempat kita keluar dan berdampak. Jadi kalau ada apa-apa bisa silakan tanya ke Pak Jerry. Bu Sofi ini adalah sekretaris saya dalam musik pujian, jadi beliau juga menerima keluhan-keluhan saya, evaluasi apapun. Bu, musiknya gini, Bu, musiknya kok kayak begiak gitu. Bu, musiknya kok kayak begiak, Bu, singkup-singkupnya enggak ada, flowingnya enggak dapet, iki ya apa Bu, gitu. Sebab itu ada beberapa orang yang datang, kepinginnya langsung jadi wakil begitu ya Bapak Ibu ya, wakilnya Pak Pur begitu. Lalu akhirnya dalam kebingungan itu 1 bulan, 1,5 bulan sebelum saya berangkat ke Shanghai ya Bu ya. Ibu pernah tak curhatin ya. Sebelum saya berangkat ke Shanghai ada yang datang ke sini untuk minta jadi wagem begitu. Lalu saya sampai bingung 1,5 bulan saya dikejar, ayo Bu kapan aku Bu, kapan ditabiskan begitu. Sampai sempat saya konsultasi dengan Bapak Agung, Ketua Sinode, dan Pak Agung menyampaikan, loh wong belum kenal lama kok minta jadi wagem. Nanti bisa tak, wagem itu kakinya Pak Pur loh, apa yang terdekat, kaki terdekat nanti jalannya enggak sama. Belum 3 bulan kumpul kok sudah jadi wagem. Harusnya kan orang yang paling lama yang jadi wagem. Untuk sementara ini wagemnya kebetulan dari surat sinode, wagemnya adalah saya sendiri. Begitu ya, kemarin maksud saya sampaikan enggak apa-apa Pak kalau wagemnya harus saya lepas ya enggak apa-apa. Bapak itu biar datang membantu kita tapi atas petunjuk yang terhormat Bapak Ketua Sinode untuk tidak gegabah dulu memilih wagem karena nanti takutnya Pak Pur jalan ke kanan dia ke kiri begitu Bapak Ibu ya. Itu 2-3 berita yang saya sampaikan. Saya mohon Bapak Ibu berpikir dengan jernih, berbicara dengan bijaksana untuk menyikapi hal-hal yang sedang berkembang begitu ya. Jadi saya dan Pak Pur tidak pernah melarang untuk Bapak Ibu Saudara kemanapun. Yang penting saudara rohaninya bertumbuh begitu ya, bukan rohananya yang bertumbuh gitu ya. Nah yang ketiga, hari ini banyak virus-virus yang kurang baik. Saya minta tolong Bapak Ibu kalau berkumpul, bertemu ke gereja lain, bertemu orang banyak, tolong memagari diri dengan masker. Karena itu menularnya melalui pernafasan. Jadi virus itu adalah diakibatkan dari air kencing dan kotoran tikus yang tercampur di makanan. Ya, jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Meskipun itu sudah dikencingin dan itu kena air panas mendidih, tapi virusnya masih hidup Saudara. Nah itu menyerang paru-paru. Nah paru-paru itu kalau terinfeksi akan keluar dari pernafasan. Jadi pernafasan Bapak Ibu hati-hati harus dibentengi dengan masker. Untuk sementara hindari cipika-cipiki. Karena kalau cipika-cipiki itu paling dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara kita sama-sama waspada, menjaga diri, menjaga jarak supaya tetap sehat. Kalau sehat bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa membangun rumah di surga. Hari ini apanya dulu, besok cendelanya. Jadi saudara biar bisa menikmati hidup, waktu tiba saatnya pulang Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan rumah yang baik. Bukan rumah RSS ya. Yesus kan ngomong, aku menyediakan banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal kan berarti ada tipe 21, 47, 85, 250, tipe eksklusif, tipe presiden. Nah Bapak Ibu Saudara doa sama saya, iman beriman. Aku kepingin tipe presiden. Amin Bapak Ibu. Ya, ibadah hari ini sudah diakhiri. Saya mengundang dengan penuh kasih, penuh hormat Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama, kunci F Pak. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah hari ini yang mendatangkan berkat. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
kesakitan tidak menimpa aku. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu berkata bahwa berkat dari Tuhan akan diberikan bagi mereka yang setia dan mengasihi Yesus. Kami setiap jemaat BRC Malang, BRC Nunukan, dan jemaat kekasih-kekasih kami yang menyaksikan ibadah ini melalui YouTube. Kami mau setia, kami mau mengasihi Engkau, karena hanya itulah yang kami bisa miliki, dan hanya itulah yang kami bisa persembahkan ke dalam genggaman tangan-Mu. Mengucap syukur Engkau sudah mendampingi ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan, beban masalah apapun yang ada di depan kami, di dalam nama Yesus sudah disiapkan jalan keluar. Yang sakit disiapkan organ-organ tubuh yang baru di dalam nama Yesus. Kami percaya anak, cucu, menantu kami semuanya dalam cover perlindungan tangan Tuhan. Memberkati setiap imam musik, kameramen, multimedia, bahkan Pastor Purnomo yang menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, terima, bawa pulang dan nikmati berkat dari Allah Bapa, cintanya Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya sudah menerima berkat dan perlindungan Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Untuk bulan Mei, jackpot sudah dibagikan. Lama zaman Nuh. Ini angka 40. Yang berikutnya, yang kedua, Musa berpuasa 40 hari. Musa 2 kali berpuasa 40 hari. Naik ke Gunung Moria. Saudara ingat waktu Musa berpuasa 40 hari, dia turun ternyata bangsanya buat apa? Patung.